Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 4, eh, mata kuliah IPBA, yang akan menjelaskan tentang analisis suspektibilitas erosi penyebab longsor di Kabupaten Tabanan dengan metode Rusli melalui software GIS. Eh, Di sini kami beranggotakan ada 5 orang, yaitu saya sendiri Ahmad Jidan Rizaki, lalu ada Amil Ashabul Jannah, lalu ada Anissa Mutmainah Gunawan, lalu ada Cici Siti Rahma, dan yang terakhir adalah Eka Asria Rustiani. Lanjut. Oke. Sekarang kita akan membaca. Saya akan membawakan materi eh, pada abstrak. Nah, abstrak ini pada pertanian merupakan mata pencarian utama masyarakat di Kabupaten Tabanan. Kondisi iklim hujan yang mendukung serta intensitas cahaya matahari yang cukup menjadi alasan utama pertanian menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat. Namun banyak permasalahan yang terjadi di lahan pertanian yang ada di Kabupaten Tabanan, salah satunya adalah erosi. Kondisi lahan yang terus mengerus akibat tingginya intensitas hujan dan kondisi topografi lahan menjadi penyebab utama terjadinya erosi di lahan pertanian. Oleh sebab itu, penelitian terkait erosi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Rusle. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai erosi dan tindak konservasi yang sesuai dengan kondisi lahan. Hasil analisis pada lahan di Kabupaten Tabanan yakni menghasilkan nilai erosi aktual dalam range nilai terkecil sebesar 0,106074 ton atau ton hektar tahun sampai nilai terbesar yakni 313,5865 ton hektar per tahun. Dan terdapat 12 lokasi lahan yang harus dilakukan tindak konservasi berupa penggantian jenis vegetasi dan perbaikan pengelolaan lahan. Hasil analisis kemudian dipetakan ke dalam peta sebaran erosi dan peta konservasi menggunakan software GIS. Lalu materi pendahuluan yang akan dibacakan oleh teman saya, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Erosi tanah merupakan fenomena di mana terangkut atau berpindahnya tanah serta bagian-bagiannya dari satu tempat ke tempat lain dengan media yang alami. Jadi erosi tanah adalah fenomena di mana hilangnya lapisan permukaan bagian atas pada tanah yang terjadi akibat adanya pergerakan oleh angin maupun air. Terdapat dua proses dalam terjadinya erosi tanah. Yang pertama yaitu proses hancurnya partikel tanah dan yang kedua adalah proses diangkutnya partikel tanah yang telah hancur. Proses terjadinya erosi secara alami menyebabkan terjadinya kerusakan pada partikel tanah sehingga terjadi pembuangan mineral dan bahan organik secara tidak teratur. Next. Erosi tanah adalah permasalahan lingkungan yang signifikan di berbagai wilayah di seluruh dunia, dan Kabupaten Tabanan, Bali bukanlah pengecualian. Kota Tabanan terletak di pulau yang terkenal akan keindahannya, yaitu Bali. Tetapi di sisi lain, Kabupaten Tabanan ini memiliki topografi berbukit yang cenderung rentan terhadap erosi tanah. Erosi tanah yang terjadi di Kabupaten Tabanan berdampak negatif bagi produktivitas lahan, kualitas air, dan stabilitas lingkungan. Maka dari itu, dalam upaya memahami dan mengatasi masalah mengenai erosi tanah di Kabupaten Tabanan, sangat penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi laju erosi. Next. Nah, ada faktor-faktor utama yang mempengaruhi laju erosi tanah, yaitu erodibilitas hujan, erodibilitas tanah, panjang dan kemiringan lereng, vegetasi penutupan lahan,
serta praktik konservasi tanah dan air. Erotivitas hujan mencerminkan karakteristik hujan yang mencakup intensitas serta frekuensi hujan yang mampu memicu terjadinya erosi. Erodibilitas tanah mempengaruhi sejauh mana tanah rentan terhadap erosi, panjang dan kemiringan lereng mempengaruhi percepatan serta besarnya aliran permukaan sehingga daya angkut tanah menjadi besar. Kemudian, vegetasi penutupan lahan memainkan peran penting dalam mengurangi erosi dengan menghalangi terpaan langsung tanah dengan hujan ataupun aliran air. Kemudian, praktik konservasi tanah dan air dapat mengurangi laju erosi dan memelihara keberlanjutan lingkungan. Jadi meskipun faktor-faktor utama yang mempengaruhi laju erosi telah diidentifikasi, hubungan yang kompleks antara laju erosi dengan faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi itu di Kabupaten Tabanan belum sepenuhnya dipahami. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh erotivitas hujan, erodibilitas tanah, panjang dan kemiringan lereng, vegetasi, serta praktik konservasi tanah dan air terhadap laju erosi di Kabupaten Tabanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Amila. Lalu selanjutnya materi metode penelitian yang akan dibacakan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada metode penelitian. Boleh di next. Nah, adapun pada metode penelitian di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali yang terletak pada 35 km di sebelah barat Kota Denpasar, berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Buleleng, di timur dengan Kabupaten Badung, Samudra Indonesia, di selatan dan di barat berbatasan dengan Kabupaten Jembrana. Next. Nah, ada metode yang dilakukan pada penelitian kali ini menggunakan metode Rusle dengan menggunakan koordinat yang sama yaitu WGS 1984. Data yang digunakan diambil dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Media yang digunakan adalah ArchMap dan Longlat. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data yaitu teknik kriging. Next. Jenis data pada penelitian kali ini adalah data kuantitatif dengan metode deskriptif. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan atau dituliskan dalam bentuk angka. Adapun metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian untuk mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Metode deskriptif ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan validasi terhadap fenomena yang tengah menjadi pokok penelitian. Next. Nah, adapun teknik pengumpulan data diambil dari kecamatan yang ada di Kabupaten Tabanan. Data yang dicari pertama dengan mencari R faktor atau erosivitas curah hujan, lalu mencari faktor menggunakan persamaan Williams, dan FAO soil di mana faktor K yaitu faktor yang dapat mengetahui erodibilitas tanah, lalu mencari LS faktor, faktor kecuraman tanah terhadap erosi, mencari C faktor, faktor manajemen vegetasi, dan mencari P faktor. Next. Nah, ada analisis yang dilakukan pada data yang sudah didapatkan menggunakan ArchMap yang sesuai dengan rumus Rusle, yaitu A sama dengan R kali K kali LS kali C kali P, di mana A average annual soil loss, R rainfall erosivity, K soil erodibility factor, LS topographic factor, C cropping factor, X support factor. Next. Oh iya, pesan saya deh. Nah, mungkin ya dari saya kembalikan. Terima kasih banyak kepada Saudari Anissa Mutmain Gunawan, kepada materi yang selanjutnya yaitu hasil yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Saudari Eka. Kepadanya dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan mengenai hasil. Di sini saya akan memaparkan mengenai erosivitas hujan, erodibilitas tanah, kecuraman tanah, faktor manajemen vegetasi, faktor konservasi tanah, dan suspekbilitas erosi tanah. Yang pertama ada erosivitas hujan atau yang bisa yang disebut dengan faktor R. Nah, faktor R ini dilakukan pada Kabupaten Tabanan selama periode yang mencakup 11 tahun, dimulai dari 2012 sampai dengan 2022. Nah, data ini merupakan hasil yang diperoleh dari metode kriging. Nah, nilai rata-rata erosivitas curah hujan dari tahun 2012 sampai 2022 pada Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada tabel 1 yang tertera di layar. Nah, peta erosivitas hujan digunakan untuk mengetahui sejauh mana faktor hujan mempengaruhi proses erosi di wilayah Kabupaten Tabanan. Nah, faktor erosivitas ini ditinjau pada peta yang tertampil ya. Nah, nilai rendah itu ditunjukkan pada warna merah, yaitu terdapat di pusat kota ada, di sebelah selatan Kabupaten Tabanan ada. Nah, di sini nilai tertingginya ditunjukkan pada warna biru, yaitu di sebelah utara Kabupaten Tabanan atau terdapat di Kecamatan Tabanan juga. Nah, nilai terkecil ini yaitu berada di Kecamatan Kediri, yaitu sebesar 56,991. Sedangkan yang terbesar juga ada di Batariti, yaitu sebesar 68,432. Boleh di next. Selanjutnya ada erodibilitas tanah atau bisa disebut dengan faktor K. Nah, berdasarkan jenis tanah yang terdapat di Kota Banan, yaitu terdiri dari 3 tanah. Yang pertama ada BE, TO, dan TM. Nah, menghasilkan data-data sebagai berikut. Yang pertama ada topsoil, yaitu untuk BE 36,4, untuk TO 38,2, untuk TM 31,2. Terus ada silt topsoil, itu untuk BE 37,2, untuk TO 36,6, untuk TM 39,6. Untuk clay topsoil, untuk BE 26,4, untuk TO 25,2, untuk TM 29,2. Untuk OC topsoil, untuk BE 1,07, TO 3,02, TM 3,95. Maka dari data-data tersebut mendapatkanlah nilai K-faktornya. Jadi untuk tanah BE mendapatkan K-faktor sebesar 0,169345, TO sebesar 0,167041, dan TM sebesar 0,167107. Nah, untuk peta jenis tanah itu ada yang tertampil di layar. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan informasi terkait tipe tanah yang digunakan untuk perhitungan K-faktor yang tadi yang sudah disebutkan. Nah, gambar peta tanah. Gambar peta tanahnya warna ungu itu merupakan nilai terbesar di Kota Tabanan, yaitu tanah BE, itu sebesar 0,16345. Sedangkan warna hijau itu merupakan tanah yang paling terkecil nilainya, yaitu tanah TM, yaitu sebesar 0,167107. Boleh di next. Nah, sekarang kecuraman tanah atau bisa disebut dengan LS faktor. Nah, peta kemiringan lereng digunakan dibentuk dari data DEM yang memiliki resolusi 30 meter. Nah, DEM ini dimasukkan ke perangkat lunak ArcGIS ya. Lalu gambar yang tertera di layar itu menunjukkan bahwa peta kecuraman tanah Kabupaten Tabanan nilai terendahnya berada di warna merah, yaitu sebesar 0. Nah, di sini maaf slide-nya. Nah, di sini sebelumnya slide yang tadi masih slide yang tadi. Kemiringan tanah. Maaf, jadi slide kemiringan tanah.
Nah, itu. Nah, yang nilai terendah itu terdapat warna merah, yaitu sebesar 0. Nah, di sini peta yang tertampil itu bukan lebih ke warna merah ya, tapi di atas warna ini gitu ya. Terus ke apa tanah yang warna biru itu merupakan terbesar, yaitu sebesar 6,713. Next. Selanjutnya ada faktor manajemen vegetasi atau bisa disebut dengan faktor C. Nah, faktor ini menggambarkan pengaruh manajemen vegetasi atau tutupan tanaman pada erosi tanah. Nah, secara khusus faktor ini mengukur sejauh mana vegetasi atau tanaman di suatu lahan mampu melindungi tanah dari erosi oleh air hujan atau aliran permukaan. Nah, di sini mendapatkan 7 klasifikasi manajemen vegetasi ya. Yang pertama itu ada air. Air itu di ketentuannya nomor 1. C faktornya adalah 0. Lalu nomor 2 ada pohon. Ketentuannya C faktor 0,10. Lalu ada klasifikasi nomor 5 yaitu tanaman. C faktornya 0,20. Selanjutnya klasifikasi nomor 7 yaitu kawasan yang dibangun, C faktornya 1. Dan nomor 8 ada tanah kosong, C faktornya juga 1. Lalu nomor 10 yaitu awan, C faktornya 0. Dan yang terakhir klasifikasi nomor 11 daerah jelajah, C faktornya 0,13. Next. Nah, di sini merupakan peta faktor manajemen vegetasi, di mana warna hijau dan kuning itu menunjukkan air dan awan, yakni bernilai 0. Sedangkan warna orange menunjukkan pohon dan jelajah yang memiliki nilai 0,10 dan 0,13. Warna merah muda menunjukkan tanaman, yaitu bernilai 0,20. Dan warna pink bernilai 1, itu menunjukkan kawasan yang dibangun dan tanah kosong. Next. Nah, selanjutnya ada faktor konservasi tanah, yaitu bisa disebut dengan P faktor. Faktor ini juga terdapat 7 klasifikasi. Dengan yang pertama sama ya seperti yang C faktor, cuma berbedanya di P faktor. Untuk air itu P faktornya sebesar 1, untuk pohon dan tanaman 0,5, untuk kawasan yang dibangun 1, untuk tanah kosong 1, untuk awan 0, dan daerah jelajah 0,5. Next. Nah, di sini untuk warna hijau muda itu menggambarkan nilai terendah ya, yaitu sebesar 0,050. Dan hijau tua nilai tertinggi yaitu 0,501. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada suspekbilitasi erosi tanah. Nah, hal ini suspekbilitasi tanah itu didapatkan dari kelima faktor yang tadi. Itu yang pertama kayak R faktor, terus K faktor, terus manajemen vegetasi, terus P faktor, dan satu lagi yaitu kemiringan faktornya atau LS. Nah, di sini diperhitungkan si faktor-faktor tersebut dengan mengalihkannya satu sama lain. Nah, di sini dapat mendapatkan tingkat bahaya erosi yang diklasifikasikan ke dalam 5 kelas berbeda, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, klasifikasi ini membantu sejauh mana erosi dapat membahayakan suatu wilayah. Nah, dapat dilihat di peta suspektibilitas erosi tanah, yaitu nilai yang sangat rendahnya itu digambarkan warna biru, yaitu berada di rentang 0 sampai 112,93. Nah, warna biru muda itu menunjukkan tingkat kebahayaan yang rendah, yaitu berada di rentang 112,97 sampai 689,39. Warna krem menunjukkan tingkat kebahayaan yang sedang dengan rentang 489,39 sampai 1317,59. Serta warna merah muda menunjukkan tingkat kebahayaan yang tinggi, yakni dengan rentang 1,317,59 sampai 3463,38. Dan warna merah menunjukkan tingkat bahaya yang sangat tinggi, yaitu berada di rentang 3463,38 sampai 9599,59. Nah,
di kota Kabupaten Tabanan ini lebih banyak itu warna biru, yaitu menunjukkan sangat rendah ya di tingkat kebahayaannya. Meskipun warna-warna lain ada, cuma kecil. Cukup sekian pemaparan dari saya. Saya lanjutkan ke Cici. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Eka. Selanjutnya pembahasan yang akan dibacakan oleh Saudari Cici, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai pembahasan. Sebagaimana penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai pemetaan suspektibilitas erosi penyebab longsor di Kabupaten Tabanan pada tahun 2012 sampai 2023. Mohon maaf, Tipo. Dengan menganalisis erosivitas akibat curah hujan, erodibilitas tanah, kecuraman tanah, manajemen vegetasi, dan konservasi tanah, maka akan diperoleh pemetaan mengenai suspektibilitas erosi tanah di daerah Kabupaten Tabanan. Diperoleh bahwa untuk erosi akibat curah hujan di Kabupaten Tabanan tahun 2012 sampai 2022 dapat dilihat pada data yang tertera pada tabel 1. Nah, pada data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata erodibilitas curah hujan paling tinggi berada di Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dengan nilai erosivitas hujan sebesar 68,432, sedangkan rata-rata nilai erosivitas curah hujan yang paling rendah berada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dengan nilai erosivitas hujan sebesar 56,991. Nah, diketahui bahwa semakin besar intensitas curah hujan, maka erosi akan semakin tinggi dan begitu pun sebaliknya. Hal tersebut menyebabkan erosivitas curah hujan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap erosi yang terjadi di suatu wilayah. Next. Nah, hasil penelitian mengenai erodibilitas tanah dapat dilihat pada data yang tertera pada tabel 2, menunjukkan bahwa terdapat 3 tipe tanah yang berada di Kabupaten Tabanan. Jenis tanah tersebut diantaranya tipe tanah BE dengan nilai sebesar 0,1693445, tipe tanah TO dengan nilai sebesar 0,167041, dan tipe tanah TM dengan nilai sebesar 0,167,107. Adapun untuk mengetahui klasifikasi tingkat erodibilitas tanah dapat dilihat pada tabel yang tertera pada tabel 6. Nah, berdasarkan pada tabel 6 menunjukkan bahwa ketiga tipe tanah yang ada di Kabupaten Tabanan, yaitu tipe tanah BE, TO, dan TM, ketiganya yang termasuk ke dalam tipe tanah dengan klasifikasi sangat rendah tingkat erodibilitas tanah, sebab nilai K lebih kecil dari 0,10. Next. Hasil yang diperoleh mengenai kecuraman atau kemiringan tanah di Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada peta yang tertera pada gambar 3. Diperoleh bahwa nilai tertinggi kecuraman tanah di Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 6,713, sedangkan nilai terendah kecuraman tanah berada pada nilai 0. Kecuraman tanah berpengaruh terhadap penyebab terjadinya longsor. Hal tersebut dikarenakan semakin curam atau semakin miring lereng di suatu wilayah, maka semakin besar potensi wilayah tersebut untuk terjadi longsor. Next. Hasil yang diperoleh mengenai manajemen vegetasi di kawasan Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada data yang tertera di tabel 4, menunjukkan bahwa air dan awan di daerah tersebut bernilai 0, sedangkan pohon dan daerah jelajah yang memiliki nilai 0,1 dan 0,13. Tanaman bernilai 0,2 dan kawasan yang dibangun dan tanah kosong sama-sama bernilai 1. Untuk sebaran mengenai manajemen vegetasi di daerah Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada peta sebaran yang tertera pada gambar 4, menunjukkan bahwa peta didominasi oleh warna pink dan orange. Pink tersebut menunjukkan bahwa dengan rentang 0,2 sampai 1, sehingga warna pink menunjukkan sebaran untuk tanaman, kawasan tanah yang dibangun, dan tanah kosong. Sedangkan peta dengan warna orange menunjukkan sebaran dengan rentang 0,09 sampai 0,2, sehingga warna oranye tersebut menunjukkan sebaran untuk pohon dan daerah jelajah. Next. Nah, adapun hasil yang diperoleh mengenai konservasi tanah di kawasan Kabupaten Tabanan dapat dilihat pada data yang tertera pada tabel 5,
dan pemetaan pada peta yang tertera pada gambar 5 menunjukkan bahwa terdapat dua warna dominan yang mewarnai peta konservasi tanah tersebut, yaitu hijau muda dan hijau tua. Hijau muda menunjukkan sebaran dengan rentang 0 sampai 0,5 sehingga warna hijau muda tersebut menunjukkan sebaran untuk awan, pohon, tanaman, dan daerah jelajah. Sedangkan warna hijau tua menunjukkan sebaran dengan rentang 0,5 sampai 1 sehingga warna tua tersebut menunjukkan sebaran untuk air, kawasan yang dibangun, dan tanah kosong. Next. Nah, setelah menganalisis mengenai faktor-faktor yang tadi telah dipaparkan, hasil mengenai suspektibilitas erosi tanah di Kabupaten Tabanan dapat data yang tertera pada gambar 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dugaan erosi penyebab tanah longsor di Provinsi Tabanan berkisaran dari rendah hingga tinggi. Daerah dengan tingkat erosi sangat rendah yang diduga dapat menyebabkan longsor terletak pada dataran rendah dan kondisi tanah yang relatif datar. Sedangkan daerah yang diduga memiliki tingkat erosi longsor yang sangat tinggi terletak di daerah perbukitan dan pada daerah dengan medan yang terjal. Pada peta yang tertera pada gambar 6 menunjukkan bahwa pada peta sebaran di Kabupaten Tabanan cenderung berwarna biru, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Tabanan memiliki tingkat bahaya erosi yang sangat rendah. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Cici. Selanjutnya kesimpulan yang akan saya sendiri. Nilai erositas curah hujan dari perhitungan curah hujan dan tahunan adalah sebesar 239,82 mg. Nilai indeks erodibilitas berkisar pada nilai 0,184048 sampai 0,532289. Nilai indeks panjang kemiringan lereng memiliki nilai terkecil 1,967 dan yang terbesar adalah 13,4221. Nilai indeks C berkisar mulai dari 0,001 sampai 1. Nilai indeks P berkisar mulai dari yang terkecil sebesar 0,32 dan yang terbesar adalah 1. Mungkin sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.